Martial Peak Bab 828, merobek ruang. Jauh di pegunungan terpencil yang dikelilingi oleh tumbuhan subur yang memancarkan suasana damai, hari yang indah dan menyegarkan seperti musim semi. Di dalam gua alami setengah jalan ke puncak tertentu, Yang Kai duduk bersila saat dia meninjau adegan tertentu dalam pikirannya berulang kali, memeriksanya dari setiap sudut, mempelajarinya dengan rajin. Ingatan ini adalah pertemuan kebetulan yang Wu Jie bicarakan dengan Yang Kai dan kemudian diberikan padanya. Setelah berhasil menyingkirkan Zhang Ao dan Chao Guan, Yang Kai tidak segera kembali ke Soaring Heaven Sect tetapi malah mencari tempat terpencil untuk mulai mempelajari metode yang mendalam, yang memungkinkan seseorang untuk merobek ruang. Yang Kai sangat tertarik dengan teknik ini. Jika dia berhasil menguasainya, di masa depan, jika dia bertemu musuh yang tidak bisa dia tandingi, dia masih bisa dengan mudah melarikan diri. Namun, dari apa yang Wu Jie katakan padanya sebelum mereka berpisah, menggunakan metode ini memiliki resiko yang besar. Menenangkan pikirannya, pemandangan dari ingatan Wu Jie muncul di depan mata Yang Kai, sejelas dia berada di sana untuk menyaksikannya secara langsung. Setelah 1 atau 2 hari, Yang Kai benar-benar mengingat semua isi ingatan ini. Membuka matanya, Yang Kai tertawa masam, sekarang mengerti mengapa Wu Jie dengan mudah menyerahkan pertemuan tak terduga yang sangat berharga ini kepadanya. Ternyata pembatasan penggunaannya juga sama besarnya. Sampai sekarang dia masih bertanya-tanya apakah Wu Jie merencanakan semacam rencana jahat, tetapi setelah sepenuhnya memahami metode merobek ruang ini, Yang Kai menyadari dia hanya terlalu curiga. Wu Jie tidak sedang merencanakan apapun, hanya saja baginya, apakah dia membagikan teknik ini dengan Yang Kai bukanlah masalah. Metode ini, meskipun sangat mendalam dan kuat, sebenarnya juga sangat sederhana. Itu seperti kombinasi dari keterampilan marsial dan keterampilan jiwa, yang mengkonsumsi truki dan energi spiritual, dan jumlah yang dikonsumsi sangat besar. Bahkan seseorang sekuat Wu Jie, setelah menggunakannya sekali, benar-benar kelelahan. Yang Kai hanyalah master alam transenden orde kedua. Wu Jie jelas berpikir bahwa bahkan jika Yang Kai mampu memahami metode ini, dia tidak akan bisa menggunakannya untuk beberapa waktu. Sayangnya untuk Wu Jie, dia terlalu meremehkan Yang Kai. Truki dan energi spiritual yang dimiliki Yang Kai jauh lebih besar dari yang dibayangkan Wu Jie, dan sebenarnya cukup baginya untuk menggunakan metode ini. Saat menggunakan metode ini, semakin banyak truki dan energi spiritual yang dikonsumsi, semakin jauh seseorang bisa melompat setelah merobek ruang. Yang Kai benar-benar membenamkan dirinya dalam keterampilan ilahi ini dan diam-diam mulai memahaminya. Ada desas-desus bahwa koridor void dan dunia kecil misterius yang tersebar di seluruh dunia ini, sebenarnya diciptakan di zaman kuno oleh para master yang sangat kuat. Meskipun rumor ini belum tentu benar, Yang Kai menyadari dari titik ini saja, betapa tinggi kekuatan dan persepsi para pembudidaya pada zaman itu. Merobek ruang dan menciptakan ruang independen mungkin bukan hal yang sulit bagi mereka. Hanya karena terlalu banyak waktu telah berlalu dan pemahaman tentang martial Dao dan jalan surgawi telah sangat menurun, sehingga keterampilan mendalam semacam ini secara bertahap memudar dari keberadaan. Mungkin, di dunia saat ini, hanya master top di alam Sein Orde ketiga yang bisa menyentuh ambang ini, dan bergerak secara instan melintasi selusin atau bahkan beberapa lusin kilometer, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa merobek ruang dan melintasi 1000 kilometer sekaligus. Satu-satunya cara untuk mencapai prestasi seperti itu adalah dengan menggunakan koridor void. Waktu berlalu, matahari dan bulan terbit dan terbenam berkali-kali. Tanpa menyadarinya, Yang Kai telah duduk di gua ini selama setengah bulan atau lebih sebelum dia merasa telah sepenuhnya memahami keterampilan ilahi ini, dan sekarang sangat ingin mencobanya. Meskipun Wu Jie telah berulang kali memperingatkan Yang Kai bahwa dia harus berhati-hati saat menggunakannya, karena dia telah memperoleh teknik ajaib seperti itu, jika dia tidak mencobanya setidaknya sekali, Yang Kai tidak akan bisa menenangkan dirinya sendiri. Hanya dengan mengalaminya secara langsung, Yang Kai bisa menentukan apakah dia benar-benar bisa merobek ruang dengan metode ini atau apakah Wu Jie baru saja melebih-lebihkan. Jika dia tidak setidaknya mencobanya di sini, ketika dia benar-benar menemukan dirinya dalam bahaya di masa depan akan terlalu berisiko untuk menaruh harapannya pada metode yang tidak dia alami ini. Setelah memperdebatkan masalah ini di kepalanya untuk waktu yang lama, Yang Kai akhirnya mengambil keputusan dan berdiri. Truki dan energi spiritual meledak secara bersamaan, Yang Kai menggabungkannya satu sama lain, menyebabkan perubahan halus terjadi, dan kemudian membombardir ruang di depan dirinya.
Di depan Yang Kai, serangkaian riak menyebar, seolah-olah dia baru saja melempar batu ke danau yang tenang. Ketika riak ini muncul, Yang Kai menuangkan lebih banyak truki dan energi spiritual ke dalamnya, mengamati dengan hati-hati saat itu perlahan menyebar. Setelah melanjutkan ini untuk waktu yang lama, mata Yang Kai tiba-tiba bersinar saat pikirannya menjadi sangat tenang dan tentram. Saat itu juga, dia menemukan bahwa ruang di depannya sekarang agak berbeda dari biasanya. Sebelum dia sempat memeriksa ruang ini dengan cermat, perbedaan kecil ini sudah lenyap. Menarik napas ringan, Yang Kai tidak menjadi cemas menahan pelepasan truki dan energi spiritualnya, dan mengendalikan pernapasannya. Meskipun dia telah sepenuhnya memahami keterampilan ilahi ini, dia masih merasa cukup sulit untuk mempraktikkannya. Itu benar-benar membuat Yang Kai bertanya-tanya tentang bagaimana para master pada zaman kuno ini membentuk koridor void dan dunia kecil misterius, apalagi melakukannya secara tidak sengaja saat mereka bertempur. Dibandingkan dengan mereka, Yang Kai merasa dia masih terlalu lemah. Mungkin dirinya saat ini, di depan para master kuno itu, tidak berbeda dengan semut. Setengah hari kemudian, ketika Yang Kai selesai memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya, dia mencoba lagi. Truki dan energi spiritual sekali lagi meledak dan membombardir ruang di depan Yang Kai, menyebabkan serangkaian riak baru muncul. Kali ini, Yang Kai bisa merasakan perubahan di depannya dengan lebih jelas, menyebabkan dia sedikit merayakannya. Secara bertahap, ruang di depan Yang Kai menjadi agak berkerut, atau lebih tepatnya terpelintir, seperti selembar kain transparan yang telah dilipat dengan sendirinya. Dari lipatan aneh ini, beberapa fluktuasi energi yang tidak biasa muncul. Semangat Yang Kai bergetar dan tanpa ragu-ragu dia mengubah truki dan energi spiritualnya menjadi pisau tajam dan menebas ke arah lipatan. Asteris kaca asteris. Seolah-olah sebuah pintu telah dibuka, celah gelap secara misterius muncul di depan Yang Kai. Menatap ke dalam robekan di ruang ini, Yang Kai tidak bisa melihat apapun, seolah-olah tidak ada apapun di dalamnya, menyebabkan dia bertanya-tanya bahaya apa yang disembunyikannya. Aura di sekitar gunung tempat Yang Kai telah mengasingkan dirinya tiba-tiba menjadi tidak teratur ketika kekuatan hisap yang tak terbayangkan muncul dari robekan gelap ini, dengan liar menelan energi dunia di dekatnya, menciptakan badai yang hebat. Saat energi dunia mengalir ke dalamnya, robekan dengan cepat hancur dengan sendirinya. Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk mengamatinya dengan hati-hati sebelumnya, dalam kilatan kegelapan, celah itu menghilang dan robekan ruang di depannya kembali normal. Yang Kai tidak bisa untuk tidak mengerutkan alisnya. Dia jelas tahu bahwa dia baru setengah jalan menampilkan keterampilan ilahi ini, dan bahwa selama dia bisa memperluas robekan ini di ruang untuk cukup baginya bisa memasukinya, dan menjelajahi apa yang ada di dalamnya. Dengan lembut menghembuskan nafas, Yang Kai dengan cepat memeriksa kondisinya saat ini dan terkejut dengan apa yang dia temukan. Sebenarnya ada 3 atau 4 tetes yang likuid di dantiannya, dan sekitar setengah energi spiritual di laut pengetahuannya telah dikonsumsi. Yang Kai tidak bisa berkata-kata, biaya untuk menggunakan keterampilan ilahi ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia hanya bisa menggunakannya paling banyak 2 kali sebelum dia benar-benar kehabisan energi spiritual. Tidak heran ketika Wu Jie muncul di hadapannya hari itu, dia tampak seperti anak panah di ujung penerbangannya. Menggunakan metode ini bahkan dengan ranah kultivasi di alam Sein Orde pertama pasti cukup sulit. Yang Kai dengan cepat mengambil setetes cairan segudang obat dan menelan beberapa pil penambah energi spiritual untuk meningkatkan kecepatan pemulihan energi spiritualnya. Setelah 1 jam, Yang Kai pulih sepenuhnya dan bersiap untuk mencoba lagi. Setelah senilai waktu yang tidak diketahui oleh Mimin. Melalui percobaan dan kegagalan yang berulang kali, Yang Kai secara bertahap mengumpulkan pengalaman yang sangat berharga. 3 hari kemudian, setelah benar-benar memulihkan dirinya, Yang Kai membuka matanya penuh percaya diri. Dia sangat yakin bahwa kali ini dia akan berhasil merobek ruang. Mendorong truki dan energi spiritualnya dengan cara yang terkendali, tidak seperti upaya sebelumnya di mana dia hanya mencurahkan kekuatan sebanyak mungkin. Yang Kai menggabungkan kedua energi bersama dan membombardir ruang di depannya. Serangkaian riak yang teratur muncul dan segera ruang mulai mengerut dan berubah. Melihat ini, Yang Kai dengan cepat meningkatkan pengeluaran truki dan energi spiritualnya. Celah gelap muncul di udara tipis, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat telah merobek ruang itu, dan tiba-tiba meluas.
Robekan di ruang ini segera mulai memancarkan kekuatan hisap yang kuat yang menelan energi dunia di sekitarnya dengan liar. Yang Kai tidak ragu-ragu dan melompat ke dalam celah. Setelah dia masuk, celah hitam legam menghilang. Saat perasaan pusing yang familiar menyelimutinya, Yang Kai tersenyum. Tidak hanya dia tidak panik, dia malah terlihat sangat menantikan apa yang akan terjadi. Seperti yang diharapkan Yang Kai, robekan di ruang yang dia ciptakan pada dasarnya sangat mirip dengan pintu masuk koridor Void. Dia bisa tahu karena perasaan yang dia terima saat melintasi keduanya sangat mirip. Sebelumnya, ketika Yang Kai memasuki koridor Void, dia akan merasakan rasa vertigo yang halus tetapi itu akan mereda segera setelah keluar dari sisi lain. Namun kali ini, rasa vertigo tetap ada dan Yang Kai merasa seperti dia telah melangkah ke jurang maut dan bahkan sekarang terus terjatuh tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Semacam aliran energi yang kacau tertahan yang tampaknya mengandung kekuatan destruktif yang mengerikan yang tersisa di sekitar Yang Kai. Rasa dingin yang dingin menjalar ke tulang belakang Yang Kai saat dia memfokuskan dirinya, dan dengan hati-hati bergerak untuk menghindari bagian energi yang bergejolak ini. Kekacauan kehampaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani saat ini karena dia memperkirakan itu bahkan lebih kuat daripada energi ambien di langit berbintang. Begitu dia tersedot ke salah satu darinya, sangat mungkin dia akan tersesat selamanya. Kekacauan kehampaan ini juga merupakan alasan Wu Jie sangat memperingatkan Yang Kai agar tidak menggunakan metode ini secara sembarangan. Pertama kali Wu Jie menggunakan teknik ini, dia mungkin menderita kerugian besar di tempat ini, meninggalkan semacam trauma mental. Yang Kai tiba-tiba merasa seperti sedang menaiki perahu kecil di tengah badai. Meskipun dia berada dalam bahaya terus-menerus untuk dihancurkan, dia entah bagaimana berhasil menghindari kekacauan kehampaan di sekitarnya dan tetap aman saat menjelajahi sekelilingnya. Yang Kai tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini karena dia ingin belajar secara menyeluruh dan memahami metode merobek ruang ini. Dia samar-samar merasa bahwa semua rahasia teknik yang mendalam ini tersembunyi di antara kehampaan yang tampaknya bergejolak ini. Selama dia bisa mengungkap misteri di sini, Yang Kai memperkirakan dia bisa dengan bebas merobek ruang dan tidak perlu khawatir tentang bahaya di dalamnya. Waktu berlalu dan Yang Kai menjadi terserap dalam pemahamannya, perlahan-lahan merasa tenang. Hanya ketika kekacauan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih kacau dan kuat, ekspresi Yang Kai berubah dan dia dengan cepat memadatkan truki dan energi spiritualnya bersama-sama untuk merobek celah lain di depannya dan melarikan diri. Dalam sekejap, Yang Kai kembali ke alam Tongsuan dan merasakan sinar matahari yang menyengat ke arahnya, seolah-olah dia muncul tinggi di atas langit. Lapisan awan tebal benar-benar muncul di bawah kakinya. Pemandangan ini saja sudah cukup untuk memungkinkan Yang Kai untuk tenang saat dia membiarkan dirinya jatuh ke tanah, mendorong trukinya dengan lembut untuk menstabilkan sosoknya. Bersambung.